Terus ini kan kalau aliran kan ada yang realis, ada yang gitu. Kalau yang ini ngambilnya ke Dari apa? pertama ngambil dekoratif, gitu untuk dekoratif. Nah kan gini, untuk jadi seorang pelukis itu memang idealnya harus menguasai semua teknik aliran. Nanti di mix. Yang bikin penasaran itu loh, yang karya yang dulu saya ke Ciptawening itu kan ada gambar kayak yang orang-orang antara negara itu dirantai seperti itu kan. Itu menggambarkan bahwa itu waktu saat ada wabah corona seperti itu. Nah itu imajinasinya dari mana kok itu corona Sebelum corona. jauh sebelum corona belum sebelum terjadi corona, itu kan udah ada imajinasi saya bahwa itu gambar ada corona itu. Jadi kan setiap kita mau berkarya itu, khususnya saya malam benar. Ya. Saya mencoba, sebenarnya judulnya bukan corona, tentang pencurian ikan di laut. Makanya ada bendera-bendera gitu kan, makanya judulnya kan awas hati-hati, awas be careful kan gitu. Itu pernah dipamerkan di Museum Tanah Liat punyanya pelukis top Jogja Ugo Umpama. Barang Nasir itu saat menggambar itu tidak ada niat untuk ada coronanya sebetulnya. Cuman kan ada pas yang di Iya, pojok itu kan iya. ada itu kayak itu. Iya, tidak ada niat, tapi muncul gambar-gambar mirip virus itu, yang korek itu kan, Iya. bulat ada korek-korek gitu kan, itu ramai diperbincangkan. Tapi saya nggak diniatin menggambar virus itu, Dan not for sale, dan jual. not for sale. Di kita kan saat itu ikan-ikan kita dikeruk negara luar pak, pencurian ilegal kan. Saya mencoba mengingatkan, bukan mengingatkan lah, Pesan moral lah ininya. pesan moral, termasuk solusinya kan. Pelukis kalau menggambar sebuah permasalahan tanpa solusi sama aja dia mencetak sebuah berita yang tidak ada jalan keluar, nggak aja baca koran. Nah, intelektualitas seorang perupa itu harus ada di definisinya, di konsep akhir dari karya itu. Awas hati-hati, itu kan sebuah peringatan. Masalahnya apa? Ini loh, ikan-ikan kita dicuri negara luar yang ada benderanya di situ. Salah aja saya nulis bendera di situ, fitnah masuk. Makanya harus baca dulu. Mana aja sih yang suka nyerempet laut kita, tetangga sebelah kan. Tiba-tiba saya ada gambar Arab, bisa disomasi di publik. Apa Arab nyuri ikan kita kan? Enggak, gitu kan. Yang sering kan Filipina, Malaysia kan gitu. Nah itu mau umum lah ya, tetangga sebelah. Karena muncul virus corona itu, teman-teman, ini juga corona ya. Padahal tujuan utamanya enggak itu. Jauh sebelum corona ada. Seperti beralih fungsi. Iya, karena kan lukisan itu kalau tanpa dijelasin pelukisnya multitafsir kan. Karya tahun berapa itu? 2018, corona tahun berapa? 2020, 21. Iya kan? Kayak gitu. Banyak sih karya yang di lukisnya 2011 terjadi, misalkan di 2015 ada, tidak hanya karya saya, banyak. Jadi kalau kata Sunda nama gini kan, Nanjang nggak pakai tok, bukan pelukisnya hebat, cuman ada energi yang di apa ya, alam bawah sadar kita itu menuangkan. Orang itu dia juga nggak tega sih, pakai perasaan juga. Kita udah juga lukisan kalau nggak kota lapar pas lagi sepi tiarap kayak gitu, kita udah pernah jual ke lukisan ke orang harga 10 juta. Nah terus tiba-tiba kita banting dengan harga ratusan ribu, kan kasihan yang beli itu segitu ya, 10 juta itu. Makanya kuat nahan lapar, kadang-kadang kuat nahan karya kita untuk nggak nurunin harga seperti itu. Ya contoh lah untuk kenapa saya dulu suka beli karya teman-teman perupa lain itu sebetulnya untuk mengganjal hal seperti itu. Ya bukan berarti mau menghancurkan si perupa yang bersangkutan. Misalkan beli 10 juta kita jual 3 juta karena butuh. Kita lihat dulu ya pasarnya, terus komitmen juga sama yang beli. Pak, saya lagi butuh uang, ini pasarannya segitu. Tapi
tidak sah sebetulnya mau dijual berapapun. Ya, sah. Mau dibuang juga sah. Ini dimakan juga sah ya? Oh, sah. Kalau dilempar nggak sah, Pak. Kalau melukis pernah ada plagiat atau mencuri inspirasi atau gimana? Gini nggak ada yang original kali. Hmm. Semua saling mempengaruhi. Melihat, memahami, modifikasi itu hukum gambar, hukum musik. Mau jamrut saja kan tahu sendiri dari mana. Iya kan? Di musik itu ya banyak hal gitu. Yang nggak boleh itu gini. Lihat lukisan Hendra digambar di tanda tangan Hendra juga diakuin sebenarnya itu nggak boleh. Bodoh. Jadi saling menginspirasi itu sah di hal apapun ya Pak. Di otomotif, musik, di profesinya, bos juga pan ada. Iya kan, wah lagi rame nih motif di sini kan gitu. Lihat kan? Ya, Oh, iya. Cuman ya nggak boleh pas begitu kayak gitu nurunin harga. nah itu yang Jangan langganan kita diturunin harga. Nah itu namanya juga bukan pencuri sih, cuman penghancur seperti itu sebenarnya. Kita kasih kartu nama aja nih, walaupun langganan itu kasih kartu nama. Kan ada juga di lukisan kayak gitu. Wah jangan beli lukisan punya saya lebih murah dan harga itu diturunin harga kan bisa aja. Gitu. Kadang-kadang kita ngejual, ya kita promosiin orang ngejualin harga orang kan nggak dapat apa-apa juga sering. Sama di proyek dan mungkin sama aja sih di proyek seperti itu. Manusiawi ya. manusiawi, semua saling mempengaruhi. Jadi tiru meniru itu memang sudah kodrati Pak. Kodrati loh, orang tiba-tiba oh enggak Pak, lukisan saya original, ini pemikiran sendiri. Nah muncullah teori plagiatisme itu adalah ya kan, originalitas sebuah karya itu adalah plagiatisme yang belum terdeteksi. Setelah lihat karya main ke dunia luar, nah juga lukisan si itu. Mirip nih. Nah, baru kedeteksi. Inspirasi. Jangankan sebuah karya seni buatan manusia, Pak. Allah aja menciptakan muka orang ada yang sama. Benar nggak, Pak? Seperti kembaran itu. Oh iya, padahal beda orang tua, daerahnya jauh. Oh mirip Oma Irama ya? Gitu. Nah, ini mirip Asep Irama. Nah. Bedanya gitu. Waktu di Kode Senep dulu. Nah, Deva, iya itu grup musik Kode Senep kan dulu. Nah, sekarang yang udah bubar. Itu yang nggak boleh diambil dari kreativitas seorang perupa yang menjadi pelopor itu adalah teknik dia. Nggak boleh secara moral sama pelaku seperti itu. Misalkan lukisannya Apandi seperti itu terus kita tiru habis dengan kata-kata. Boleh secara tapi secara moral ini tetap nggak terima. Itu kan menemukan teknik itu berdarah-darah apa itu sampai ininya nggak kuat megang kuas, akhirnya tangan yang bicara. Kamu dulu deh, apa? Stroke atau apa itu? Ya udah tua lah. Udah tua ya. Kan karya dia yang dulu sebelum mahal itu kan melukis bioskop, realis kan. Masa ngelukis bioskop kayak gitu kan? Pasti harus gambar yang realisnya bagus. Sama Pak Hendra juga ada yang sisi realisnya, nggak ujuk-ujuk gitu. Cuma karena pemberontakan batin lah, kalau mengutip kata sahabat saya Jogja itu ada kegelisahan artistik. Makin pelukis terkenal, makin banyak pemalsuan di pelukis ini. Nah, jadi diuntungkan pelukis yang aslinya sebetulnya. Seperti di Bandung ada satu orang pelukis dipalsu dan yang palsunya ketahuan dipenjarakan ada. Kalau saya sebut teman saya juga. Yang dipenjaranya juga teman saya juga. Nah, itu sebagai sanksi aja bahwa perbuatan seperti itu nggak bagus. Ini ditanda tangan, gitu. Tanda tangan. Pak Bos melukis Barlan, tiru habis dikasih tanda tangan itu. Masuk ke pasar yang sama itu nggak boleh secara moral juga nggak bagus. Tinggal beberapa ya sekarang di Bandung tuh. Mata masih banyak. Kan tinggal galeri lukis itu di Bali, terus Banyak. Pak Nyoman Wartu juga kan galerinya gede. Terus
Grey Gallery Braga banyak. Terus yang di Natuna itu Jola Jolu ada. Kebanyakan sekarang karena zaman online mereka tidak begitu apa ya, tidak begitu aktif di offline. Terus kayak istilah kolektor yang mengetuk pintu seniman. Kadang dibeli satu studio, ya masarin di luar. Itu terjadi termasuk ke saya dulu. Diborong kayak gitulah. Sampai sekarang pun yang udah dibeli ada di rumah. Kang, jual lagi aja. Bukan dia nggak suka, dia niatnya itu mensponsori kita dengan cara dia. Tidak kontrak di atas kertas. Nah, dia besarin nama kita di luar. Nah, salah satunya masuk galang, ikut pameran internasional gitu. Itu juga menguntungkan mereka. Yang jelasnya melontarkan kolektornya juga kan. Kalau misalnya kita terkenal kan dia punya karya kita dan bisa dijual dengan harga yang lebih seperti itu. Saya sampai tanya ke Pak Ustadz nih, Pak Ustadz, kategori apa yang diizinkan buat berdagang itu? Satu, Mas, yang penting kan enggak kita dagang antiknya, kita dagang itu seni dan budayanya, bukan kita lihat itu musyriknya. Yang enggak dilarang agama, kalau yang penting itu yang diperdagangkan, satu, bukan barang yang haram, satu. Yang kedua, yang enggak melawan kaidah-kaidah agama. Kalau kita dagang, misalkan dagang patung kita rentenkan, ya itu salah, nggak boleh. Kalau misalkan kita dagang patung itu karena seni, itu nggak masalah. Betul, benar. Seperti itu. Itu bedanya. Cuman kadang-kadang orang, wah pas ngelihat saya aja seperti ini, itu teh apa? Penyakit jiwa, itu teh apa? Wah itu mah musyrik, ada sesajen, ada segala. Emang saya nyembah sesajen, setiap hari saya makannya nasi, ya. Saya ibadah iya. Saya pernah kan itu, saya sampai yang saya ceritain sempat dulu jual lukisan, jual segala itu yang saya buat menyelesaikan masjid. Ya saya tanya ke Pak Ustadz, sah aja Mas, karena itu Mas jual beli, bukan Mas dagang. Oh ini ada kodamnya, ini yang harus disembah, itu enggak kan, saya kan jualnya kan antik dan begitunya. Nah itu jadi melihatnya itu ke sejarah yang lama kan, padahal jelas kan seni tanpa agama begitu. Agama tanpa seni bincang. Adan, contoh adan nggak pakai nada, mana mau orang tergerak. Ngaji nggak ada harokatnya, begitu juga sama kan begitu. Nah, seni juga kalau tidak pakai agama kebablasan ya tadi lah itu. Gambar misalnya gambar Nyiroro Kidul diniatkan untuk sembah, ya kan. Ya dalam agama pun kalau misalkan sebuah kitab suci lah, saya tidak sebut namanya, misalnya dipakai untuk hal-hal yang menduakan Tuhan juga dosa. Iya, Sama kan gitu. musyrik itu namanya seperti itu. Ya, hargailah masa lalu untuk menatap masa depan. Yang jelas seperti itulah intinya. Benar gak? Benar. Iya, benar. Ini kan dalam kegiatan mengumpulkan apa aja artefak sejarah misalnya itu kan bukan berarti ini lupa apa ya. Wah si Mas Parlan ini kok tidak move on, selalu mengingat masa lalu dengan mengumpulkan ini, padahal hidup harus ke depan kan gitu. Padahal nggak ada hari ini kalau nggak ada. Makanya yang begini itu tidak bisa dinilai dengan uang sebetulnya. Tidak ada pasarannya. Berani kadang iya kan nggak dijual. Iya. Wah ini saya beli ini 1 miliar, kalau ini nggak suka nggak minat dijual ya. Jadi kayak yang dulu itu ya, yang di lukisan miliknya Anikan gitu, yang kisah yang Kang Andi itu kan ada beberapa yang mau beli, yang kisah hidup Kang Andi dari mulai kandungan seperti itu, yang itu kan gak dijual juga seperti itu. Misalnya seperti itu, memang kadang-kadang orang-orang itu yang itu menganggap segala sesuatu yang kita itu sia-sia dan sepele seperti itu. Ya kan lagi-lagi nggak tahu. Mereka hanya bisa komentari tanpa tahu konsepnya, dasarnya kita.
menggandrungi lah kalimat familiarnya hal-hal begini itu dianggap konyol, gila, seperti di status Papua itu kan yang rumit itu. Iya kan? Iya. Emang bener banyak, tidak hanya 1-2 orang itu yang Arek naon sih micenan duit? Saya bilang gini, hobi mengumpulkan dan menikmati yang begini itu bukan untuk yang mendang-mending, tapi kepuasan batin. Persis ketika Anda misalkan hobinya ngoleksi mobil mewah, bagi saya buat apa kayak gitu? Karena saya nggak suka begitu, kan begitu. Sampai ada yang prinsip aja, jangan ngaku kaya kalau di rumah kamu belum ada lukisan. Nah itu. Iya, iya. Ya. Iya, emang lukisan kan simbol uang dingin lah. Ya, sekarang misalkan nggak punya TV, di lukisan kan lucu. Karena itu kan barang tersier lah, yang memang uang simpanan, uang dingin itu suka di seperti itu. Beda kan orang banyak uang kalau tidak menyukai, bukan dia nggak punya jiwa seni. Setiap manusia lahir punya jiwa seni. Cuma dia wawasannya nggak nyampe situ. Iya. Kadang konyol juga, beli lukisan harganya puluhan juta, ini buat apa kayak gini? Kan nggak ngerti emang nggak itu bahwa itu juga investasi. Jangan yang bodong ya, kalau yang bodong mah ya, bukan investasi itu mah kekonyolan. Masalahnya kita juga ketawakan seperti itu. Nah gitu, makanya kadang-kadang ada yang, wah masa lukisan seperti itu, wah harganya segini, ini mau penipuan, nah seperti itu kadang-kadang. Padahal, ya susah juga sih nilai seni. Gitu. Pas tahu harganya, ini mahal-mahal disimpan di depan, kadang-kadang kan yang nanti seperti itu. Kan gini loh, kalau kita menawarkan segepok uang ke seekor monyet kan dia tetap nggak akan mengambil. Dia kan tetap mengambil sesikat pisang lah. Jadi ketika sebuah barang yang dikatakan seni lalu semua orang suka, itu belum termasuk seni. Seni mah nggak semua orang suka, hanya orang yang memahami. Cuma bagi yang nggak tahu dianggap barang-barang usang, rongsokan. Pas begitu melihat hasilnya, mereka nanya, wah ternyata itu maksud aku ya gini, saya mau ikut. Nah kalau misalnya yang ikut-ikutan itu yang susah. Kayaknya dia cuma ikut-ikutan, beli asal-asalan, ngejualnya nggak bisa, ruwet. Nah itu, nah seperti pertanyaan di YouTube itu, buat apa membeli rongsok, ruwet. Nah pas begitu laku, saya mau ikut kayak gitu, jualnya gimana? Itu kan mereka nggak bisa, kita usaha, kita modal dulu, cuman kita pemasarannya nggak ada. Seperti kan si Om kan di marketing ya, marketing nggak bisa gitu, kita harus bisa cara jualnya dulu, baru kita itu belajar cara jualnya, terus gimana kita harus ngulik kan seperti itu. Karena orang-orang tuh meremehkan dulu, belum tahu itu konsep ya kehidupan kita tuh mau gimana. Ya memang sebuah resiko ketika pilihan kita khususnya yang terkait dengan itu dianggap gila. Jangankan orang biasa, sekolah bank aja kan ketika kita bikin kartu ATM aja lah, jangan pengajuan. Tidak ada pilihan profesi di situ. Seniman, nggak ada. Berarti kan tidak diperhitungkan, ya kan? Jadi yang membuat seni itu bisa berharga kan sebetulnya bukan style si artisnya, bukan Karyanya. Karyanya saya itu juga dia punya dedikasi total di bidangnya. Yang namanya nilai itu kan bukan dari fisiknya harus seperti apa, tapi dari apa yang tertanam seperti uang ini. Jadi gimana diginiin tetap aja laku. Kan gitu. Kalau emas itu udah seperti kuning, kalau kuning belum tentu emas. Kadang ada yang dinding di belakang itu juga kuning. Kalau nggak seperti itu, seperti seni. Iya. Walaupun kita kucel harga itunya, karya kita bagus ya tetap aja itu, tetap ada harganya. Kita dandan rapi, kita seperti kayak gitu, kita nggak punya apa-apa ya tetap aja. Iya. Cuman itu penyamaran.
Ya seharusnya memang kayak ya hadirnya tempat si Bos di Cimahi ini memang harus ada apa ya, perhatian dari pemerintah Kota Cimahi juga Bapak. Anggap saja ini sebuah museum ini kan jarang ada lah, khususnya di Cimahi. Kalau Bandung banyak ya, Cimahi ini misalkan nggak ada salahnya si Pak Bos ini kalau ada acara di Cimahi gelar ini karya-karya apa yang ada di sini, barang-barang yang ada di sini memperkenalkan. Susahnya tuh karena kalau di Cimahi itu yang dibesarkan itu UMKM. Kalau di sini kan bukan UMKM kan, mereka kan kalau itu kan mereka bisa bikin menciptakan produk. Kalau misalkan saya di Cimahi kayak gitu kan bukan UMKM minimal. Jadi nggak bisa karena ini udah produk jadi. Waktu kemarin juga ada sih tawaran yang di sana, ternyata nggak masuk karena mereka yang maksudnya tuh UMKM kayak mereka bikin makanan, bikin apa, bikin produk buat dijual. Jadi sih Ya, maksudnya Lebih ke kuliner ya sebenarnya. jangan ke UMKM, masuknya di galeri seni. iya di sini Koleksi berarti ya. Ya koleksi, Koleksi. galeri seni Nah. koleksi. Kan Andi kan waktu di Ciptawan ini juga ngerasain kan di Cimahi itu susahnya di Cimahi kan seperti itu karena nggak ada gedung budayaan seperti itu. Kayaknya susahnya seperti itu kayak di Cimahi itu. Ya betul. Di Cimahi juga sebenarnya banyak rekan-rekan membuka galeri, rumahnya dibuka galeri, tapi memang pengunjungnya dikit lah ya. Iya. Saya juga kan relasi mah tetap dari luar, Jakarta, Bali kan. Kalau Ngerasain sendiri mungkin jadi seniman di Cimahi itu gimana? Kan terkenalnya di Jogja. Ya lebih banyak dihargain di Jogja kan, benar nggak tuh? Ya salah satunya seperti itu di sini. Nggak usah jauh-jauh kita ke ranah ke Cimahi lah itu. Ke tetangga Ciberem ini ya ke tetangga aja kayak gini. Karena mungkin di sini jarang ada edukasi sama penjelasan dari pemerintah dari kayak itu dari jalan dari pemerintah. Tetangga aja kita bikin kayak gini disangka orang gila dan konyol. Nah itu susahnya karena di sini mungkin belum wadahnya yang seperti itu nggak se-booming yang di kota-kota lain kayak di Jogja seperti kayak gitu sih. Kalau di Jogja kan enak, galeri-galeri pada buka, welcome kayak gitu. Kayak di sini mah susah dan timbulnya kecurigaan seperti itu. Sugihan ya. Ya pesugihan, nah itu seperti itu. Kita bikin kayak gini aja disangkanya pesugihan. Ngerasain sendiri mungkin. Iya. Nah, kita punya apa, kita nganggur di rumah kayak gini punya apa, padahal kita kan ya itunya kerjanya kan melukis kayak gitu. Wah itu bisa beli gitu, bisa jangan-jangan itu rumahnya seperti itu, dia bisa punya seperti ini karena pesugihan. Nah itu lihat image-nya untuk seniman tuh yang di sini kita berkembangnya mungkin seperti itu, dan pasar yang susahnya pasar ini. ya memang kayak gini mah pasarnya nggak bisa ditelaah sama orang yang awam, nggak bisa. Bahkan marketing sekelas marketing perumahan pun belum bisa ya. Saya banyak ngobrol sama beberapa rekan yang memang lihat ada yang di pabrik sepatu sebagai marketing, terus apa produk itu tuh plastik apa yang kayak tulipware gitu, ya kan? Kang saya ngejual lukisan satu aja nggak tahu harus kemana katanya. Bilang gini kamu khusus. iya, kamu misalkan bawa ini bukan sombong, kamu bawa sepatu satu box ke sini saya bisa bantu jual. Gitu. Makanya lebih susah memarket barang seni itu. Makanya harganya juga gelap. Nah, itu. Kalau kita jual mahal, kalau ke orang yang awam apa-apaan kayak gitu. Ya beda lagi kalau sama yang itu emang ya. Tawar 100 ya. Iya. Iya. Apaan barang bekas kayak gitu mama amat, beli barunya juga segini. So kalau yang baru Betul. memang ada yang memang seni kan. Kalau misalkan dibilang antik itu karena udah langka, satu umur dan usianya kayak gitu kan, seperti itu. Cuman kadang-kadang orang-orang bilangnya barang bekas seperti itu jualnya kenapa mahal-mahal amat. Nah seperti itu. Dan yang barunya juga nggak sampai segitu. Padahal kan kualitas baru sama yang lama kan beda, sama kandungan seni di itunya kan. Saya kan nggak paham gini loh Pak Bos. Yang mahal dari barang-barang vintage itu kan sejarahnya. Yang namanya sejarah kan misalkan contoh jangan jauh-jauh lah. Saya ngasih sendal jepit ke si Pak Bos, jual nggak akan laku. Tapi dikasih sendal jepit 2 sumbang atau Iwan Fals, dilelangin lah. Laku, apalagi ada tanda tangan seperti itu. Yang mana Sejarah. tanda tangan, Sejarah itu. dan tanda tangan. Tapi mahal. Historinya.
sejarah itu. Orang belum paham di situ. Jadi masih apa ya? Masih berpikir bahwa itu cuma buang-buang duit, ngumpulin sampah. Tapi kita nggak boleh marah sama yang seperti itu. Toh mereka juga sebetulnya belum paham. Kalau udah paham pasti ngikut. Ya, coba suruh lihat misalkan di postingannya Mbak Dani, Narji misalkan kan, mereka mengumpulkan ini lebih dari 1 miliar lah istilahnya. Rumahnya Ahmad Dhani itu kan mahal tuh karena itu barang-barang seninya itu. Jadi rumah jadinya tadinya misalkan harganya 1 M karena banyak benda-benda seni dan benda-benda yang itu bersejarah, dia bisa jadi lakunya tawarannya berapa pun. Betul. Cuman mungkin apa ya, dari sisi kepentingan lah misalkan, orang berpikir apa sih pentingnya mengkoleksi barang seni? Tapi kan bagi kita yang sudah hobi kadang lebih baik nggak ngerokok, beli inilah misalkan ada radio yang jadul nih. Lihat, bisa suka radio. Betapa pentingnya barang seni bagi seorang atau barang apik bagi seorang yang sudah mengalami kecanduan. Seni mah candu, penal obat.